Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ratih Widya Kuntari, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang diskusi sesi 2, mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Baik, dalam diskusi kali ini akan ada 3 pertanyaan yang dibahas di dalam diskusi kita. Di pertanyaan yang pertama adalah berikan 5 hal penting yang dibahas oleh penulis dalam materi pengayaan sesi 2.1 dengan judul Pendidikan Pendekatan Multikultural untuk Membentuk Karakter dan Identitas Nasional di Era Revolusi Industri 4.0, a Literature Review. Baik, saya akan mencoba menjawab ataupun mendiskusikan apa yang menjadi pendapat saya. Yang pertama adalah urgensi pendidikan multikultural, yaitu pendidikan yang dipandang sebagai pendekatan strategis untuk menghadapi tantangan globalisasi, heterogenitas budaya, diharapkan mampu menumbuhkan toleransi, kesetaraan, dan penghargaan terhadap keberagaman, sehingga dapat memperkuat identitas nasional di tengah arus revolusi industri 4.0. Yang kedua adalah prinsip dan dimensi pendidikan multikultural. Implementasi pendidikan multikultural meliputi ilmu dimensi utama menurut Barnes, yaitu yang pertama integrasi konten, yang kedua adalah proses konstruksi pengetahuan, yang ketiga pengurangan prasangka, yang keempat pedagogi kesetaraan, dan yang kelima adalah budaya serta struktur sekolah yang memberdayakan. Nah, dimensi ini menjadi satu kerangka untuk mengurangi diskriminasi di dunia pendidikan. Yang ketiga adalah paradigma baru pendidikan nasional, di mana pendidikan multikultural menekankan perlunya paradigma baru yang lebih toleran dan inklusif dalam menghadapi realitas pluralisme di Indonesia. Hal ini menuntut transformasi pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada akademik tetapi juga membangun karakter sosial, empati, dan kesadaran multikultural peserta didik. Yang keempat adalah keterkaitan dengan identitas nasional dan karakter bangsa, di mana pendidikan multikultural diposisikan sebagai sarana strategis untuk memperkuat identitas nasional dengan cara menanamkan kebanggaan terhadap bangsa, menumbuhkan sikap kritis, serta membangun kesadaran kolektif akan pentingnya hidup bersama dalam keragaman. Yang terakhir atau yang kelima adalah relevansi di era revolusi industri 4.0. Di era revolusi industri 4.0 ini pendidikan multikultural dipandang semakin relevan karena perkembangan teknologi yang mempercepat interaksi antar budaya. Oleh karena itu, peserta didik tidak hanya dituntut menguasai keterampilan digital, tetapi juga memiliki literasi budaya, kemampuan beradaptasi, dan identitas nasional yang kuat sebagai bekal menghadapi tantangan global. Selanjutnya di pertanyaan yang kedua, itu adalah sampaikan pengalaman Anda yang telah dijalani di sekolah sendiri ataupun di sekolah wilayah Anda bekerja mengenai kegiatan dan program pendidikan multikultural. Jelaskan langkah-langkah konkret yang akan Anda ambil untuk menciptakan lingkungan kelas atau sekolah atau wilayah yang bersifat multikultural dan mendukung perkembangan sosial serta akademis semua siswa. Yang pertama adalah salah satu pengalaman yang pernah saya jalani dulu adalah saat mengadakan kegiatan proyek tematik belajar dari keberagaman Indonesia, yang di dalam kegiatan ini siswa kami ajak untuk mencari informasi tentang budaya dari provinsi lain di Indonesia seperti pakaian adatnya, makanan khas, rumah tradisional, dan bahasa daerah.
Setiap kelompok kemudian mempresentasikan hasil dalam bentuk poster dan mini pameran di kelas. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengenal dan menghargai perbedaan budaya, walaupun mereka sendiri belum pernah berinteraksi langsung dengan masyarakat dari daerah lain. Karena di tempat kami semuanya hanya masyarakat lokal. Nah, selain itu, kegiatan ini juga melatih keterampilan sosial, bekerja sama, dan kemampuan komunikasi siswa. Selain itu, dalam pembelajaran sehari-hari, saya juga sering mengaitkan nilai-nilai seperti toleransi, empati, saling menghargai, dan gotong royong, baik melalui diskusi kelas maupun refleksi setelah kegiatan kelompok. Dengan cara ini, siswa memahami bahwa keberagaman adalah bagian penting dari kehidupan bangsa Indonesia. Kemudian langkah-langkah konkret untuk menciptakan lingkungan multikultural di kelas atau di sekolah adalah yang pertama mengintegrasikan nilai multikultural dalam pembelajaran, mengaitkan tema pelajaran, kemudian menggunakan bahan ajar video atau bacaan yang menggambarkan keberagaman etnis, agama, dan budaya di Indonesia. Juga mengajak siswa berdiskusi tentang pentingnya menghargai perbedaan pendapat, cara berpikir, dan kebiasaan. Yang kedua adalah mengadakan kegiatan bertema kebinekaan, yaitu melaksanakan kegiatan seperti Hari Budaya Nusantara atau Pekan Keberagaman, di mana nanti siswa memperkenalkan budaya dari daerah lain bisa melalui pakaian adatnya, lagunya, tariannya, ataupun kuliner atau makanan khasnya. Yang selanjutnya adalah membuat proyek kolaboratif lintas kelas. Misalnya cerita dari tanah airku, di mana nanti setiap kelompok mempelajari dan menceritakan budaya dari satu daerah di Indonesia. Yang ketiga adalah menanamkan sikap inklusif dan toleran, di mana ini penting ya, bagaimana siswa itu menghormati setiap individu meskipun memiliki pandangan, minat, ataupun gaya belajar yang berbeda. Kemudian siswa juga dibiasakan untuk bekerja sama dengan teman tanpa membedakan kemampuan karakter atau gaya komunikasinya. Yang selanjutnya, yang keempat adalah memberikan teladan dan bimbingan, di mana guru menunjukkan sikap terbuka, adil, dan menghargai perbedaan pendapat di dalam kelas. Kemudian mendorong diskusi reflektif tentang isu sosial yang berkaitan dengan keberagaman dan toleransi. Yang kelima adalah langkah bekerja sama dengan orang tua dan komunitas, yaitu dengan guru melibatkan orang tua dalam kegiatan sekolah yang mengenalkan nilai keberagaman nasional, mengundang narasumber atau pelaku budaya dari luar daerah untuk berbagi pengalaman dengan siswa. Pertanyaan yang ketiga adalah silahkan Anda lihat dan pelajari materi pengayaan sesi 2.3 video dengan judul New Boy. Ceritakan apa yang dapat Anda pelajari dari video tersebut. Pelajaran dan nilai yang dapat saya ambil dari video New Boy adalah yang pertama kesulitan adaptasi baru, di mana pengalaman menjadi individu baru dalam suatu lingkungan sosial merupakan proses yang menantang. Jadi siswa kerap mungkin canggung, takut ditolak, dan sebagainya. Oleh karena itu, baik guru maupun siswa senior perlu memiliki kesadaran untuk memberikan dukungan serta waktu memadai agar siswa dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang kedua adalah pentingnya penerimaan sosial terhadap kesejahteraan emosional siswa, di mana tingkat penerimaan sosial dalam lingkungan siswa ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan. Ya, ketika siswa diabaikan atau dikucilkan, maka dapat menimbulkan rasa yang tidak nyaman, malu, dan juga menurunkan rasa percaya diri. Yang sebaiknya, penerimaan dan sambutan yang hangat dari lingkungan sosial dapat mempercepat proses adaptasi serta meningkatkan motivasi keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya adalah peran empati, kepedulian teman sebaya, kemudian guru sebagai fasilitator interaksi sosial, dan yang kelima penanaman nilai toleransi dan inklusivitas. Ya, harapannya pembelajaran juga tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga sebagai wahana internalisasi nilai-nilai toleransi, penghargaan terhadap keberagaman, dan penguatan sikap inklusif dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.